Ada istilah yang menarik perhatian saya akhir-akhir ini, disebut carbon farming alias pertanian karbon. Jadi saya ingin mencari tahu lebih banyak tentang pertanian karbon dan yang lebih penting memberikan informasinya kepada Anda. Pertama-tama mari kita bicarakan tentang perubahan iklim terlebih dahulu. Perubahan iklim adalah sesuatu yang mungkin berada di satu sisi. Tidak dapat disangkal bahwa manusia memiliki dampak pada lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil selama ratusan tahun membuat suhu planet ini meningkat sekitar 2 derajat Fahrenheit sejak tahun 1900. Mungkin tidak terdengar seperti perubahan yang sangat besar, namun dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia dan membuat beberapa ahli khawatir. Sebuah proses baru telah muncul yang disebut carbon farming atau pertanian karbon. Pertanian karbon dapat didefinisikan sebagai proses alami atau buatan di mana karbon dioksida dikeluarkan dari atmosfer. Praktik ini dapat memberikan dampak pada industri pertanian dan terhadap lingkungan. Namun, sebelum kita mempelajari bagaimana petani dapat benar-benar bertani karbon, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara bertani karbon. Mari kita uraikan gas rumah kaca dan penyumbang utamanya. Gas rumah kaca adalah gas apapun yang ada di atmosfer bumi yang memerangkap panas. Lebih banyak gas rumah kaca sama dengan suhu yang lebih tinggi di atmosfer. Contoh gas-gas ini termasuk uap air, karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan ozon. Berikut adalah beberapa penyebab gas rumah kaca tersebut. Kedua sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Berikutnya adalah kedua dari penggunaan lahan yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan pembukaan lahan. Metana yang dihasilkan melalui hal-hal seperti produksi batu bara, gas alam dan minyak juga dari praktik pertanian seperti kotoran ternak dan bahan organik yang membusuk. Nitrogen oksida sebagai akibat dari bahan bakar fosil yang dibakar, sebagian nitrogen yang ada di bahan bakar dan udara sekitar teroksidasi sehingga menghasilkan emisi nitrogen oksida, termasuk energi seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, proses industri, dan pengelolaan limbah. Masalah perubahan iklim ini adalah sesuatu yang berdampak pada setiap negara di seluruh dunia, tidak peduli seberapa besar kontribusi masing-masing negara terhadap perubahan iklim. Jumlah CO2 di udara diukur dalam ton. Seperti apa 1 ton CO2? Bayangkan sebuah kubus berukuran 27 kaki persegi, kubus ini adalah 1 ton CO2. Sekarang coba bayangkan 37 miliar kubus ini, setiap tahun dunia mengeluarkan sekitar 37 miliar ton CO2. Kontributor terbesar adalah sebagai berikut, China dengan 30%, Amerika Serikat dengan 16%, India 7% dan banyak negara lain yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Sekarang ini adalah sektor-sektor yang memiliki dampak terbesar pada emisi gas rumah kaca. Listrik dengan 25% yang merupakan pembakaran batu bara, gas alam, dan minyak untuk listrik, pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya yang mana 24% ini merupakan hasil dari tanaman pertanian, ternak, dan penggundulan hutan. Ini belum termasuk CO2 yang ditangkap dari ekosistem yang dilaporkan oleh EPA sebesar 20%. Bangunan 6% yang mana disebabkan oleh pemanasan di rumah tangga, transportasi 14% yang merupakan bahan bakar fosil yang dibakar untuk mobil, kereta api, pesawat terbang, dan kapal. 95% energi dalam industri ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, industri 21% yang merupakan hasil dari bahan bakar fosil yang dibakar. Fasilitas yang terbakar di lokasi dan energi lainnya 10%. Amerika Serikat adalah penyumbang gas rumah kaca tertinggi kedua setelah Tiongkok. Totalnya sekitar 6 miliar metrik ton per tahun yang telah menurun sekitar 5 juta metrik ton selama 15 tahun terakhir. Berikut rincian rumah kacanya. Emisi gas rumah tangga dan komersial sebesar 31%. Emisi dari bisnis dan rumah tangga pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik pemanas dan produk tertentu yang mengandung gas serta penanganan limbah industri sebesar 30%. Pembakaran bahan bakar untuk produksi dan emisi. Transportasi sebesar 29%, yang merupakan pembakaran dari bahan bakar fosil untuk mobil, truk, pesawat, kapal, dan yang terakhir adalah pertanian dengan 10% emisi gas dari peternakan, produksi tanah, dan banyak lagi. Ini mengimbangi 11% karena penggunaan lahan dan kehutanan. Apa itu carbon farming? Definisinya adalah proses alami atau buatan di mana karbon dioksida dikeluarkan dari atmosfer dan disimpan dalam bentuk padat atau cair. Beberapa ahli di bidang pertanian menyebut praktik ini sebagai pertanian karbon. Komponen utama dalam pertanian adalah karbon yang ada pada tanaman. Karbon penting bagi tanaman dan membantu mereka selama fotosintesis. Selama fotosintesis tanaman menggunakan energi dari matahari untuk membuat makanan dari karbon dioksida dan air kemudian digunakan untuk menumbuhkan daun, akar, batang, dan bagian tanaman lainnya. Setelah tanaman mati, jika karbon dioksida dan air tetap berada di dalam tanah, maka akan meninggalkan karbon yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman di masa mendatang. Seperti yang diketahui para petani,
Kesehatan tanah merupakan aspek yang penting. Dari semua tanaman dan memiliki jumlah karbon yang tinggi di dalam tanah telah terbukti meningkatkan hasil panen dan kualitas keseluruhan. Karbon juga dapat membantu tanah dalam hal bahan organik berkualitas lebih baik, membantu retensi air, struktur tanah, dan menyediakan lebih banyak nutrisi bagi tanaman. Jadi sekarang Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana tepatnya petani bisa bertani karbon secara teori. Sebenarnya ini adalah konsep yang cukup sederhana, praktik yang akan membantu petani menangkap lebih banyak karbon yang merupakan pertanian tanpa mengolah tanah. Metode ini mengurangi jumlah karbon yang diserap oleh tanah. Gangguan tanah yang seharusnya melepaskan karbon ke udara. Tanaman penutup yang merupakan perencanaan tanaman yang menutupi tanah daripada untuk dipanen. Tanaman ini mengelola erosi tanah, kualitas air, gulma, hama, dan banyak lagi. Setelah tanaman komersial dipanen, tanaman penutup ditanam dengan tujuan tunggal untuk memberi energi pada tanah sebelum musim panen berikutnya. Para petani akan memotong tanaman tersebut tanpa pengolahan tanah dan membiarkan sisa-sisanya membusuk di dalam tanah. Tanah untuk menambahkan lebih banyak nutrisi yang lain adalah aplikasi kompos atau bahan organik yang terurai seperti daun, ranting, kotoran hewan, dan beberapa sisa makanan kompos. Bahan organik dapat bertindak sebagai pupuk lepas lambat alami dan dapat menghilangkan gulma dan penyakit yang lain. Rotasi tanaman yang merupakan menanam tanaman yang berbeda di area yang sama pada waktu yang berbeda. Hal ini meningkatkan kesehatan tanah karena banyak tanaman menggunakan campuran nutrisi yang berbeda di dalam tanah. Rotasi tanaman membantu menjaga jumlah nutrisi yang merata yang merupakan kunci untuk menjaga kesehatan. Misalnya jika satu tanaman melepaskan nitrogen ke dalam tanah dan menyerap fosfor, tanaman berikutnya harus melepaskan fosfor dan menyerap nitrogen untuk menyeimbangkan jumlah nutrisi dalam tanah. Penelitian telah menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya menangkap lebih banyak karbon dioksida dari udara, tetapi juga membantu petani meningkatkan hasil panen mereka. Jadi itulah yang dimaksud dengan carbon farming alias pertanian karbon. Menurut Anda, apa manfaatnya? Dari teknik keren yang bisa dilakukan petani atau menurut Anda kita butuh lebih banyak jawaban untuk memecahkan dampak pertanian terhadap perubahan iklim? Beritahu saya pendapat Anda di komentar di bawah ini dan juga jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut. Terima kasih sudah melihat video saya. See you again.